Oke, mari kita bahas sesuatu yang sebenarnya deket banget sama kita setiap hari, tapi mungkin jarang kita perhatiin detailnya, bungkus obat. Ternyata di kemasan itu ada semacam bahasa rahasia loh, sebuah kode yang dibuat khusus untuk menjaga kita. Anda pasti pernah lihat kan, lingkaran hijau, biru, atau mungkin logo K warna merah yang suka ada di apotek atau bahkan di kotak obat batuk di rumah. Nah, itu semua bukan sekedar hiasan loh. Sebenarnya apa sih artinya? Setiap logo itu sebenarnya adalah petunjuk. Petunjuk tentang seberapa kuat dan seberapa berisiko obat yang ada di tangan kita. Kalau kita paham artinya, ini langkah pertama banget buat pakai obat dengan aman. Jadi yuk, kita coba pecahkan kodenya bareng-bareng. Tapi sebelum kita bedah arti setiap logo, penting buat kita ngerti pertanyaan dasarnya dulu. Kenapa sih obat-obatan ini harus digolong-golongin? Kenapa kita nggak bisa langsung beli aja obat yang kita mau? Jawabannya, karena obat itu beda banget sama katakanlah makanan. Kalau makanan, ya umumnya aman. Tapi obat itu bekerja dengan cara mengganggu sistem tubuh kita secara sengaja. Margin keamanannya itu jauh lebih tipis. Artinya, batas antara dosis yang menyembuhkan sama dosis yang ngeracunin itu bisa dekat banget. Jadi intinya, sistem penggolongan obat ini berdiri di atas 3 pilar utama. 1, buat keamanan kita semua. 2, biar obatnya dipakai dengan benar dan efektif. Dan yang ketiga, buat mengamankan distribusinya, supaya obat-obatan yang berisiko tinggi nggak jatuh ke tangan yang salah. Sistem ini juga nggak dibuat asal-asalan ya, ada dasar ilmiah yang kuat banget di baliknya, yang nentuin tiap obat itu masuk ke kategori mana. Coba kita intip sedikit sainsnya. Konsep kuncinya itu namanya indeks terapi. Gampangnya gini, ini tuh perbandingan antara dosis yang bisa ngasih efek terapi dengan dosis yang bisa jadi racun. Makin lebar jarak antara keduanya, artinya obat itu makin aman. Biar lebih kebayang, coba deh bayangin garam pas lagi masak. Kita kasih sedikit, masakannya jadi enak. Nah, ini dosis efektifnya. Tapi kalau kita nuangnya kebanyakan, masakannya jadi nggak bisa dimakan, malah bisa bahaya kan? Ini dosis toksiknya. Jarak antara sedikit dan kebanyakan itulah indeks terapinya. Nah, gambar ini ngejelasin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat warfarin di sebelah kiri, itu obat pengencar darah. Jarak antara dosis efektif sama dosis bahayanya sempit banget. Ini yang disebut indeks terapinya kecil. Sekarang bandingin sama penisilin di kanan. Jaraknya lebar banget, makanya indeks terapinya disebut besar. Perbedaan inilah yang jadi dasar penggolongan obat. Oke, sekarang kita udah ngerti nih sains di baliknya. Waktunya masuk ke bagian yang paling praktis. Mari kita bongkar satu persatu arti logo yang sering kita temui. Pertama, lingkaran hijau. Ini artinya obat bebas. Anggap aja ini lampu hijau. Obat-obatan ini punya indeks terapi yang paling lebar, jadi ya paling aman di kelasnya. Makanya kita bisa beli di mana aja, di apotek, supermarket, bahkan di warung dekat rumah. Selanjutnya, lingkaran biru. Ini buat obat bebas terbatas. Nah, disinilah letak uniknya. Sebenarnya, obat di kategori ini tuh punya potensi yang lebih kuat, hampir mirip obat keras. Tapi dianggap cukup aman buat dijual bebas. Tapi, ada syaratnya. Kata kuncinya itu terbatas, yang artinya harus ada peringatan khusus yang wajib kita perhatikan. Dan peringatannya itu bentuknya kayak gini. Ada 6 jenis tanda peringatan, dari P nomor 1 sampai P nomor 6. Isinya instruksi spesifik. Misalnya, hanya untuk kumur, jangan ditelan, atau hanya untuk bagian luar badan. Jadi kalau beli obat logo biru, selalu cek kotak peringatan ini ya. Terakhir, lingkaran merah dengan huruf K di tengahnya. K ini artinya keras. Ini adalah obat-obatan dengan indeks terapi yang sempit. Ingatkan grafik warfarin tadi? Makanya obat jenis ini risikonya paling tinggi dan hukumnya wajib pakai resep dokter. Penggunaannya harus di bawah pengawasan medis. Oke, jadi kita rangkum sedikit ya. Lingkaran hijau itu obat bebas, paling aman, bisa dibeli bebas. Lingkaran biru, obat bebas terbatas. Aman, tapi ada peringatannya, bisa dibeli tanpa resep. Dan Kak merah, itu obat keras, paling berisiko, dan mutlak harus pakai resep dokter. Simpel kan? Nah, sekarang mungkin Anda mikir, oke, aturannya udah jelas. Kamera itu sama dengan resep dokter. Titik. Tapi tunggu dulu. Ternyata ada satu pengecualian penting yang perlu kita tahu. Pertanyaannya, mungkin nggak sih kita dapat obat logo kamera tanpa resep? Jawabannya, bisa, tapi dengan kondisi tertentu. Inilah yang kita kenal dengan sebutan DOA.
DOA itu singkatan dari Daftar Obat Wajib Apotek. Jadi ini adalah daftar khusus berisi obat-obat keras yang boleh diserahkan langsung sama apoteker ke pasien tanpa resep dokter, tapi hanya untuk penyakit-penyakit ringan yang umum terjadi. Loh, kenapa ada DOA? Tujuannya ada dua. Pertama, supaya masyarakat bisa melakukan pengobatan sendiri atau swamedikasi dengan lebih aman dan bertanggung jawab. Kedua, ini juga buat meningkatkan peran apoteker, jadi bukan cuma ngasih obat, tapi juga sebagai sumber informasi dan edukasi. Oke, kita udah berhasil memecahkan kodenya. Sekarang, masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita pakai pengetahuan baru ini? Yuk kita simpulkan semuanya jadi panduan praktis yang gampang diingat. Cuma ada 3 langkah aman yang perlu diingat. Pertama, selalu cek logonya, hijau, biru, atau merah. Kedua, baca peringatan dan aturan pakainya. Jangan pernah di-skip, apalagi buat yang logo biru. Dan yang paling krusial, langkah ketiga, kalau ragu, tanya apoteker. Mereka ahlinya, mereka ada di sana untuk membantu. Jadi sekarang Anda nggak lagi cuma lihat lingkaran-lingkaran ini sebagai gambar biasa. Anda lihat ini sebagai sebuah kode, sebuah bahasa keamanan yang dibuat untuk melindungi Anda dan keluarga. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah tahu kodenya, gimana Anda akan menggunakannya?